Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan terakhir di kitab Unwanud Dharfi fi Ilmi Sarfi. Kita masih ada, alhamdulillah, 4 bab ya. Idgham, iltiqaut sakinain, hamzatul wasl, waqaf. 4 pembahasan. 4 pembahasan ini mudah, insyaallah sederhana sekali. Kita mulai al-idgham. Qala Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu taala al-idgham. Pembahasan tentang idgham disendirikan babnya karena ini kaidah tasrifiyah. Al-idgham huwa idkhalu awwalil mutajanisain fil akhar. Idgham itu memasukkan huruf pertama dari yang dua yang sejenis pada yang lain. Itu namanya idgham, memasukkan huruf pertama ke yang berikutnya. Disebut dengan pembahasan apa? Idgham. Tapi belum bilang al-mutajanisain. Huruf yang sejenis. Huruf yang sejenis. Wal idgham wa fayusammal awwal mudghaman. Yang pertama dinamakan dengan mudgham, yang diidgham. Wa tsani mudghaman fihi. Sementara yang kedua namanya yang diidgham kepadanya. Jadi yang pertama namanya yang diidgham, yang kedua namanya yang diidgham padanya. Yang dileburkan itu huruf, yang disatukan itu huruf kepada setelahnya. Iya. Wahwa kisman, dia terbagi dua. Wajibun wa jaizun. Iya, ada yang wajib diidgham dan ada yang boleh hukumnya. Kapan wajib? Ini yang antum harus lihat yang wajib diidgham. Fayajibu, maka wajib. In kanal mutajanisain mutaharrikain. 1. Jika yang sejenis itu berharokat. Jika yang sejenis itu berharokat. Cuman apa caranya ketika kita mau idgham? Fayuskanu awwaluhuma wa yudghamu fi tsanihima. Maka disukun dulu yang pertamanya dan kamu idgham ke yang kedua. Paham tak? Jadi caranya kalau keduanya berharokat, iya, maka disukun dulu yang pertama dari keduanya. Kemudian setelah itu diidghamlah yang kedua, yang pertama kepada yang kedua. Iya, kepada yang kedua. Iya. Ini yang wajib diidgham. Yang wajib diidgham. Iya. Kedua-duanya berharokat. Paham ya? Sama-sama berharokat. Madada, maroro, fariro, sama-sama berharokat. Wajib idgham itu. Cuman ada ceritanya penulis. Kalau antum mau idgham, sukun dulu huruf pertama. Baru antum idghamkan yang pertama kepada yang kedua. Paham ini ucapannya? Ini yang belum katakan. Kemudian kata beliau, ini ada catatan di bawah 343. Demikian pula wajib diidgham apabila ada 2 huruf sejenis, huruf yang pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Belum tak singgung ke itu. Sebenarnya yang wajib diidgham itu ada 2. Kalau yang pertama sukun, kedua berharokat. Karena yang berharokat saja antum sukun dulu, baru antum apa? Idgham. Iya kan? Lihat tadi ucapan penulis. Jadi kan ada kata madada. Ada kata madada. Ya. Antum mau idgham yang pertama kepada kedua, sukun dulu ini. Baru idgham. Artinya berarti kalau ada memang sudah sukun, misalnya masdarnya madada, maddan. Masdarnya madada apa? Maddan kan begitu. Yang pertama sukun, yang kedua apa? Berharokat. Ya, ini juga idgham. Berarti ada 2 yang wajib diidgham. Ada 2 yang wajib diidgham. Ya kan? Sama-sama berharokat atau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. 2 tempat, cuma penulis singgung 1. Penulis menyinggung 1. Ya, ini yang wajib diidgham. Wa yajuzu, dan boleh diidgham. Boleh diidgham. In kanal awwalu mutaharrikan,
Jika yang pertama berharokat, kebalikannya tadi. Yang pertama berharokat, watani sakinan bisukunin arid. Masya Allah. Jika yang pertama berharokat, dan yang kedua sukun, tapi sukunnya arid. Apa artinya sukunnya arid? 344. Jika sukunnya arid, artinya jika sukunnya asli, seperti ketika bersambung dengan dhamir rofa yang berharokat, maka tidak boleh didegom. Berarti dipahami dari penjelasan saya ini, jika sukunnya asli, berarti sukun arid artinya sukun yang tidak asli. Sukun karena sebab. Sukun karena sebab. Iya, jadi arti arid adalah sukun yang muncul karena sebab. Kalau sukunnya asli, tidak boleh antum idgham. Tidak boleh antum idgham. Contoh sukun arid adalah fi'il mudhari yang kemasukan alat penjazm. Nah, misalnya yamruru. Masukkan lam. Apa jadinya? Lam yamrur. Kan begitu. Ini sukun apa ini? Sukun harid. Karena munculkan adanya siapa? Lam. Nah, kalau begini modelnya, boleh idgham, boleh tidak. Boleh antum bilang yamurro, yamrur. Boleh. Boleh. Paham kan? Jelas ini? Kalau sukunnya asli, bukan karena sebab misalnya marortu, ini sukun asli ini, bukan karena ada alat penjazm. Memang kalau bersama dengan dhamir berharokat harus sukun asli. Ini tidak boleh antum idgham ini. Tidak boleh antum idgham. Dipahami ini? Tadi itu yang wajib kalau berharokat atau pertama sukun. Yang kedua boleh kalau kedua pertama berharokat, kedua sukun, tapi sukunnya arid. Sekarang berarti yang tidak boleh idgham. Kan poin terakhir begitu. Yang tidak boleh idgham kan wajib, boleh, tidak boleh. Tidak boleh adalah kalau modelnya seperti ini. Pertama berharokat, kedua sukun. Sukunnya asli. Sukunnya adalah apa? Asli. Ini tidak boleh diidgham. Lihat kata penulis, nah, lam yamurra wa yajuzu lam yamrur. Boleh. Boleh. Iya. Catatan 345, ini sukunnya arid. Karena adanya alat penjazm. Ini sukunnya arid karena adanya alat apa? Penjazm. Jelas ini? Jelas ini? Ini tempatnya idgham dan tidak boleh idgham. Paham, Ray? Kedua, iltiqa'us sakinain. Pembahasan berikutnya, ketemunya dua sukun. Ketemunya dua sukun. Kata penulis, idzal taqa sakinan. Kalau bertemu dua sukun, wajibat takhallus minatiqo ihima. Wajib berlepas dari ketemunya keduanya. Jadi kalau ada ketemu dua sukun, wajib antum lepas darinya. Gimana caranya? Kata penulis, bihadfi awwalihima in kana harfa illa. Dengan menghilangkan pertama kalau itu huruf illah. Jadi kalau ketemu dua sukun, hapus huruf pertama. Hapus huruf pertama. Paham ini kan? Kalau ketemu dua sukun. Kalau dia huruf illah. Nah, qalu alhamdulillah. Apa antum bilang ini? Kalau antum baca sambung. Qalul langsung. Apa yang antum hapus? Wow. Paham kan? Hapus yang pertama kalau huruf illah. Wa kama marra finah. Sebagaimana pada contoh kul. Apa asalnya? Kul. B. Apa asalnya? B. Dihilangkan karena ketemu dua sukun. Fa illam yakun harfa illa. Kalau bukan huruf illah. Kalau tadi huruf illah hilang saja. Kalau bukan huruf illah. Fabi tahrikihi. Maka dengan mengharokatinya. Jadi cara terbebas, terlepas dari bertemunya dua sukun. Kalau dia bukan huruf illah, harokat. Dengan apa? Kata beliau, imma bil kasri. Apakah dengan kasro? Ini asalnya.
Ini asalnya kalau bertemu dua sukun, maka dengan kasro. Dengan kasro. Iya. Nah, contoh kumil laila wa kulil haqqo. Ini asal. Wa imma biddom. Dan bisa juga diharokati dengan dhamma. Ada catatan di bawah saudara. Pada huruf mim, domir jamak, dan waw. Dua itu saja. Ini sudah diteliti itu. Tidak ada yang diharokati dengan dhamma kalau ketemu dua sukun. Kecuali huruf mim, domir jamak, dan waw. Hanya dua itu saja. Waw itu pun kalau tidak bisa hilang kan. Demikian pula mim, domir jamak. Contoh di atas. Iya dah. Lahumul busyra. Kan kita butuh sukun itu. Lahum al busyra. Kita mudah sukun. Harokatnya dengan apa? Dhamma. Itu tempatnya itu dua ya. Mim dan waw saja. Wakhshawullaha. Wakhshawullaha. Iya kan? Itu mau dihilangkan waw. Tidak bisa. Tidak ada bukti. Itu kan ikhsya. Syaknya itu harokatnya fathah untuk menunjukkan siapa yang hilang? Alif yang hilang. Sehingga waw tidak bisa hilang. Kalau tidak bisa hilang, apa yang dilakukan? Harokati. Harokati dengan apa? Yang sejenis dengan waw. Yaitu dhamma. Dua itu. Makanya di catatan itu dua saja. Waw dan mim jamak. Harokati dhamma. Kalau ketemu. Misalnya antum kum. Kum. Sama juga. Domir jamak. Pokoknya mim jamak. Mim jamak harokati dengan dhamma. Wa imma bil fathi. Dan terkadang dengan fathah. Satu-satunya huruf di dunia ini. Kalau ketemu dua sukun di fathah. Hanya min. Lihat catatan di bawah. Karena catatan ini penelitian. Hanya pada kata min. Mina. Anda? Contohnya. Minallahi. Selain nomor 2 dan 3, kasroh. Kalau kita mudah sukun, kasroh lah. Yang di dhamma tadi ada. Mim jamak dan waw. Yang di fathah siapa? Min. Min. Selain itu, kasroh lah. Kalau kita mudah sukun. Selain itu antum kasroh. Enggak usah takut. Iya. Kemudian kata beliau, wa qad yakunu takhallusu bitahriki tsani. Tapi terkadang untuk terlepas dari dua sukun itu dengan mengharokati yang kedua. Terkadang begitu. Bukan yang pertama diharokati, tapi yang keberapa? Yang kedua. Contoh lam yarudda. Asalnya adalah lam yaruddad. Lihat itu. Anda paham kenapa jadi begitu? Kan asalnya yardudu. Iya kan? Yardudu. Iya kan? Setelah itu apa yang terjadi? Antum pindahkan harokat dal yang pertama ke mana? Ke ro. Lam yaruddu. Supaya bisa tasdid. Supaya bisa di tasdid. Masuk lagi lam. Masuklah lam. Ketemulah dua sukun. Mana sukunnya? Dal yang pertama karena sudah dipindahkan ke ro. Iya kan? Kemudian dal yang kedua karena adanya siapa? Lam ala penjazm. Maka yang diharokati yang kedua huruf terakhir. Dikasihlah itu fathah lam yarudda. Boleh kasih kasroh lam yaruddi. Boleh kasih dhamma lam yaruddu. Kan tiga dikasih tak? Boleh. Boleh kasroh, boleh fathah, boleh dhamma. Kasih lam yaruddu, lam yarudda, lam yaruddi. Jelas ini? Itu kadang, tapi ingat terkadang saja itu. Iya, selesai. Kemudian setelah itu belum menyampaikan hal yang dimaafkan ketemu dua sukun. Wa yuktafaru iltiqa'u sakinain idza dimaafkan bertemunya dua sukun jika kana fi kalimatin, jika itu dalam satu kata. Dimaafkan ketemunya dua sukun jika dalam satu kata. Dalam satu kata. Wa kana awwaluhuma harful lin. Demikian pula adalah awal dari keduanya adalah huruf lin. Dimaafkan ketemu dua sukun. Ya, kalau itu satu kata
dan awal dari keduanya adalah merupakan huruf apa? Lin. Yang ketiga, watanihima mudghaman fi mitli. Tempat ketiga, huruf kedua dari yang ketemu dua sukun itu diidgham ke yang semisalnya. Semua ini terdapat dalam dua contoh penulis sebutkan. Khosoh, dabbah. Kalau kita tulis khosoh, ini kalau kita tulis ini satu, gini. Kalau kita tulis ini, iya, satu, gitu asalnya itu. Paham kan? Ketemu dua sukun, dimaafkan. Ketemu dua sukun, dimaafkan. Apa syaratnya? Pertama, apabila dalam satu kata, ini satu kata, kan begitu. Syarat kedua, sebelumnya ada huruf dan di dalam terdapat huruf lin. Mana itu lin? Ini alif. Ada huruf lin, alif. Terus, ketiga, telah diidgham kepada setelahnya. Ini. Antum idghamkan sod ke sod. Karena ketemu dua huruf sejenis. Iya kan? Pertama sukun, kedua berharokat. Itu tadi wajib di idgham. Sekarang jadi khosoh. Ketemu dua sukun enggak? Ketemu sebenarnya kan? Yaitu alif dan sod. Dimaafkan dengan ketentuan tadi. Dapat dimaafkan ketentuan tadi. Dan ada huruf lin telah diidgham juga setelahnya. Dimaafkan. Itulah ceritanya alif dimaafkan. Ketemu dengan dua sukun. Alif dimaafkan karena ketemu dua sukun. Jelas ini pembahasan? Hah? Ini satu-satunya tempat dimaafkan ketemu dua sukun. Seharusnya ini hilang ini. Seharusnya hilang itu. Ketemu dua sukun hilang kan tadi kalau ketemu dua sukun dia huruf illah, dia apa kan? Hilang. Tapi alif dimaafkan. Dengan ketentuan tadi. Dia huruf lin yaitu alif. Tahu lin tak? Alif. Karena sebelumnya fathah. Kan dua itu huruf. Ada mat, ada lin. Ada mat, ada lin. Iya. Ini alif huruf lin di sini sekarang. Karena lin itu ciri-cirinya apa? Ada waw atau alif atau ya sebelumnya fathah. Itu dibilang lin. Kalau ada waw sebelumnya dhammah, ada ya sebelumnya kasroh, itu namanya mat. Itu namanya apa? Mat. Sekarang dia lin. Setelahnya telah diidgham juga ke semisalnya. Dimaafkan ketemu dua sukun. Dimaafkan ketemu dua sukun. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Pembahasan berikutnya hamzatul wasl. Ini poin terakhir sebelum waqaf. Pembahasan hamzah wasl. Ya. Hamzah wasl. Karena hamzah ada dua. Hamzah qat'in dan ada hamzah wasl. Hamzah qat'in itu alif yang ada hamzahnya. Kalau hamzah wasl alif. Alif itu dibilang hamzah wasl itu alif. Hiyallati tathbutu fil ibtida wa tasqutu fid daraji. Hamzah wasl itu adalah hamzah yang ada ketika di awal dan hilang ketika di tengah. Itu dibilang hamzah wasl. Iya, kalau di awal ada dibaca istaghfaro. Iya kan dibaca ijtama'a di awal. Tapi kalau dia berada di tengah enggak dibaca. Qad ijtama'a qad istaghfaro. Mana hamzahnya? Hah? Jadi kalau dia di awal dibaca, kalau di tengah hilang. Itu namanya hamzah wasl. Iya, hamzah wasl. Wasumiyat bidzalika, dinamakan dengan itu. Kenapa dinamakan hamzah wasl? Li'annahu yutawassalu biha ila nutqi bisakin. Karena disampaikan dengannya kepada pengucapan yang sukun. Lihat fil amr. Ketika antum buat fil amr dari fil mudhari pasti sukun. Setelah dihapus misalnya yadribu. Yadribu. Kalau antum buat fil amr apa yang terjadi? Hapus ya kan? Setelah itu sukun huruf terakhir. Maka awalnya apa itu? Sukun. Supaya bisa mengucapkan
Itulah alasannya hamzah wasl. Karena bisa antum sampai ucapkan itu kata yang sukun dengan adanya dia. Maka dibilanglah hamzah wasl, penyampai ucapan. Tadinya tidak bisa menjadi bisa. Idrib. Tadinya gimana cara ucapkannya Iman? Tambah alif. Hah? Coba. Tuh. Iya kan? Supaya bisa tambahkan alif. Makanya dibilang hamzah wasl. Kalau di awal ada. Di awal. Idrib. Kalau ditanya. Maksudnya ada kalimat sebelumnya ini. Dah? Iya. Paham, Ray? Kalau enggak paham bilang. Walaha mawadiun kiasiyah wa mawadiun simaiyah. Dia memiliki tempat kiasi, artinya ada pada tempat yang sudah dikiaskan kata itu dengan yang lainnya. Dan ada juga tempat simaiyah yang didengar dari orang Arab. Itu hamzah wasl. Fal kiasiyah, maka hamzah wasl yang kiasi selalu ada. Kalau di situ ada, pertama sampai ke 6. Jadi 1 sampai 6 langsung ya. 1 sampai 6. Madil kumasi 1. Wasudasi 2. Wa amruhuma itu amrul kumasi 3. Amru sudasi 4. Wa masdaruhuma masdar kumasi 5. Masdar sudasi 6. Kenapa itu 1 sampai 6? Itu hitungannya. Paham itu nomor? Di mana hamzah wasl yang simai? Nomor 1 sampai 6. Dah? Nomor 1 sampai 6. Ya apa? Yang kias. Yang kias. Tempatnya hamzah wasl kias. 1 mati kumasi. Matinya kumasi. Paham? 2 matinya apa? Sudah. Matinya sudah. 3 amarnya. Fi'il amarnya kumasi. Fi'il amarnya kumasi. 4 amarnya sudah. Amarnya sudah. Ya kan? 5 masdar. Ya, masdar dari kumasi. Masdar dari kumasi. Ya kan? 6 masdar dari sudasi. Masdar dari sudasi. Semua ini hamzah wasl. Dah, lihat lagi madinya kumasi, ijtama'ah, sudasi, istaghfaro. Ya kan? Amarnya, ijtami, istaghfir. Masdarnya, ijtima, istighfar. Paham maksudnya? Itu sudah 6 tempatnya. Nah, intolako, wantolikun tilakon. 3 langsung. Istakhraja wastakhrij. Istikhrajan 3 lagi. Jadi semuanya 6. Semuanya 6. Tempat ke-7 wa amru sulati. Dan amarnya sulati karena madinya tidak. Masdarnya tidak. Kalau sulati hanya fil amarnya. Kan antum tahu kan cara buat fil amar dengan menambahkan apa? Hamzah di awal kan? Kalau sulati. Hamzah apa namanya itu? Hamzah wasl. Itu tempat kiasi. Jadi semuanya 7. 7 tempat kiasi. Wasima'iyah. Sementara yang simai berdasarkan didengar dari orang Arab. Bil asma'il asyarul mahfudho. Pada 10 isim yang dihafal. Namanya juga simai. Hafal. Ism, ibn, ibnum, ibnah. Wamrun, wamro'atun, watnan, watnatan, wastun, waimun, fil qasam dalam sumpah. Dalam sumpah. Ini 10 isim.
10 isim ini, disinilah ada hamzah wasal. 10 isim simai. Hamzah wasal. Iya. Wakada hamzatu al. Tapi ini pada huruf. Pada huruf. Demikian pula hamzanya al. Itu hamzah wasal. Nah, alhamdulillah. Makanya kalau dia di tengah, tidak ada alnya. Kulil hamdulillah, tidak ada alnya. Tapi kalau dia di awal, al. Antum baca. Berarti dia hamzah apa itu? Wasal. Hamzah wasal namanya. Iya. Watu dommu. Untuk hamzah wasalnya. Watu dommu idha domma salithul fi'il. Ini harokatnya hamzah wasal. Harokatnya sekarang ini. Tempatnya sudah lewat. Di domma, jika huruf ketiga fi'ilnya di domma. Ya kan? Uktub. Ini kaidah buat fi'il amr. Uktub. Watu tahu hamzatu al. Adapun hamzanya al di fathah. Al. Wa yajuzul fathu wal kasr. Boleh fathah, boleh kasro. Pada kata iman. Boleh juga aiman. Boleh. Boleh fathah, boleh kasro. Iman. Boleh juga apa? Aiman. Boleh fathah, boleh kasro. Watuk sarufima ada dalik. Selain itu kasro lah. Jadi kebanyakan hamzah wasal di dalam bahasa Arab kasro. Kasro. Ya kan? Selain itu tadi. Jadi antum tinggal hafal saja. Al. Itu di fathah. Aiman boleh dua. Boleh fathah, boleh kasro. Aiman, iman. Kemudian untuk yang di doma ainnya. Doma. Uktub. Ukhruj. Uktul. Untuk di doma. Selain itu kasro. Semua hamzah kasro. Kecuali itu tadi. Masya Allah. Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Di kasro selain itu. Kal iftitam. Wal istiqmal. Kasro semuanya. Kasro semuanya. Semuanya kasro. Selesai. Pembahasan terakhir. Waqaf. Berhenti. Ya kalau sudah waqaf berhenti. Alhamdulillah. Al-waqfu. Pembahasan waqaf. Antum sudah dengar juga ini di Mutamimah. Iya. Huwa sukun ala akhiril kalimat ikhtiaron. Waqaf itu dia adalah sukun akhir kata karena pilihan. Karena kadang juga itu ada orang sukun akhir kalimat karena terpaksa ikhtiaron. Habis napasnya. Nah, akhirnya dia sukun. Tapi yang diinginkan di waqaf di sini yang ikhtiaron, pilihan. Iya. Fa idza kana akhirul kalimati sakinan. Kalau akhir kata memang sudah sukun, baqiya ala sukuni, maka tetap di atas sukunnya, enggak usah diubah-ubah lagi. Nah, contoh wasjud wa qatarib, sukun saja. Karena memang dia sudah sukun. Wa in kana mutaharrikan sukina, jika dia berharokat maka disukun. Hatta matla'il fajr, sukun. Kalau dia berharokat sukun. Fa in kana munawwanan, kalau dia bertanwin, hudifa tanwinuhu wa sukina. Kalau dia bertanwin, hilangkan tanwinnya dan sukun. Nah, contoh Allahu ahad, hilangkan tanwinnya baru sukun. Illa, kecuali fi halatin nasbi, kecuali dalam keadaan nasab. Fayubdalu tanwinu alifa, tanwinnya ganti alif. Paham ini? Jadi kalau rofa sama jar, hilangkan tanwinnya dan sukun. Ja'a zaide, marartu bi zaide. Paham kan? Kecuali dalam keadaan nasab, ganti alif, ganti tanwinnya menjadi alif. Iya. Nah, contoh innahu kana tawwaba. Paham ini kan? Iya, ganti alif saja. Tawwaba. Selesai. Wa yuttafaruhuna ittiqa'us sakinain. Inilah tempat kedua dimaafkan ketemu dan sukun. Tadi itu ketemu dan sukun dimaafkan kapan? Tadi. Kalau dia diidgham setelahnya dia huruf lin. Di sini juga. Ketemunya dua sukun ketika antum waqaf dimaafkan. Kalau antum waqaf dimaafkan ketemu dua sukun. Lihat misalnya tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ketemu dua sukun itu? Ketemulah. Ya sama siapa? Nun di akhir. Dimaafkan kalau wakof. Di sinilah tempat yang dimaafkan ketemu dua sukun. Iya. Kalau antum wakof. Iya. Nah, contoh. Wa amanahum min khawf. Lihat itu. Khawf. Ketemu dua sukun? Ketemu? Ketemu. Iya kan? Fa sama siapa? Wow. Seharusnya hilang. Tapi dimaafkan kalau wakof. Dimaafkan kalau wakof. Wa yuqafu ala dhamir pinah. Dan diberhentikan di atas dhamir pada contoh. Bihi lahu bisukunil ha. Dengan cara sukun saja haknya. Jadi antum bilang apa ini? Bihi. Berhenti? Hah? Lahu. Berhenti dengan ha. Iya. Wabina dan pada contoh laha. Alal alif tentunya. Masalah. Berada alif setelahnya. Berhenti dengan alif. Laha. Tetap. Wa yuqafu alal mangkusil munawwan. Diberhentikan di atas isim mangkus yang bertanwin. Tahu isim mangkus? Hah? Isim apa itu? Isim yang akhirnya ya. Kalau dia bertanwin, gimana cara berhentinya? Kata beliau, fi halatin nasbi, ketika dalam keadaan nasab, biqalbi tanwini alifa ma'a baqa'i harfil illah. Dengan merubah tanwinnya menjadi alif sama tadi, bersamaan dengan itu tetap huruf ilahnya, huruf ya-nya. Nah, wa kafa bi rabbika hadiya. Hadiya, jangan baca hadian. Enggak. Hilangkan tanwinnya. Hilangkan tanwinnya dan tetap huruf ilahnya. Hadiya. Jelas? Paham cara berhentinya? Iya, itu caranya. Wa fi halatai rabb wal jarru. Adapun pada dua keadaannya yaitu rofa dan jar bihadfi kullun minat tanwini wa hadfi illah. Dengan menghilangkan tanwin dan huruf ilahnya. Lihat. Faqadima anta qad. Hilangkan tanwinnya dan huruf ilahnya. Ma anta qad. Paham ini? Kalau mansub lanjut. Qadiya. Kalau ini qad. Tanwin dan huruf ilahnya. Wa ma lahum min dunihi miwal. Hilangkan huruf ilahnya dan apa ini? Tanwinnya. Jadi tidak usah dibilang miwalin. Nah, hilangkan tanwinnya dan huruf ilahnya. Caranya. Masya Allah. Sudah kelihatan. Ujungnya sekali buka. Iya. Wa yuqafu alal mangkusi ghairul munawwan. Dan diberhentikan di atas isim mangkus yang tidak bertanwin, yaitu beral. Biiskani harfil illah. Masya Allah. Cukup antum sukun saja huruf ilahnya. Sukun saja huruf ilahnya. Rof'an wa nasban wa jarro. Ketika rofa, nasab, dan jarnya. Jadi sama semua ya. Walahul jawari. Bukan walahul jawar. Tapi walahul jawari. Sukun huruf ilahnya. Cuman ini di Quran dihapus. Itu namanya, itu riwayat. Cuman kalau antum baca berhenti pada selain Quran, tetap ada huruf ilah sukun. Walahul jawari, misalnya gini. Ja'al qadi. Selain Quran. Ja'al qadi. Ru'aitul qadi. Marotu bil qadi. Jadi ada ya sukun. Ada ya sukun. Iya. Hada huwal absah fihima. Inilah yang paling fasih pada keduanya. Wa yajuzu fi hadzal hadfu. Dan boleh juga dihilangkan. Kama yajuzu fil awal al-itsbatu. Sebagaimana pada yang pertama boleh ditetapkan. Jadi ini pastinya begitu. Pastinya jadikan gini. Kalau antum berhenti di qadi. Kalau antum berhenti di qadi sama al-qadi, ini ada ketentuannya. Kalau bertanwin boleh hilang tanwin dan huruf illah. Jadi antum berhentinya qad. Paham ini kan? Kalau yang ini tidak hilang. Ini saja, tetap ini sukun. Tapi belum bilang boleh ini hilang. Al-qad seperti ini. Al-jawar boleh hilang. Paham kan? Boleh hilang. Sebagaimana ini juga boleh ada.
Kodi. Tidak apa-apa. Antum berhenti. Ja'a kodi. Padahal bertanwin. Hilangkan saja tanwin saja. Huruf hilangnya tetap. Ja'a kodi. Ro'aitu kodiya. Marotu bi kodi. Boleh. Yang pertama maksudnya yang bertanwin. Boleh ada. Padahal tadi hilang. Yang ini. Tidak boleh hilang. Tapi boleh juga ada. Boleh apa? Tidak boleh hilang. Boleh juga hilang. Itu paham ucapan penulis. Paham ucapan penulis itu? Kan belum bilang. Hadha huwal abso fihima. Ini yang paling fasihnya. Tapi wa yajuzu fi hadha al-had. Boleh pada yang ini. Yaitu yang tidak bertanwin. Boleh menghilangkan. Boleh. Kama yajuzu fil awal. Sebagaimana boleh pada yang pertama. Yaitu yang bertanwin tadi. Yang pertama maksudnya yang bertanwin. Sebagaimana boleh pada yang pertama, yaitu yang bertanwin, al-itsbat. Ditetapkan. Tadi kan seharusnya hilang dia. Di sini bagus kasih catatan kaki. Boleh pada ini penghilangan. Boleh pada ini maksudnya yang beral. Kita kasih catatan kaki yang beral. Dah? Sebagaimana boleh pada yang pertama, yaitu yang tidak beral. Yang bertanwin. Yang bertanwin. Al-itsbat. Tetap. Kan tadi kan gini. Yang bertanwin apa tadi? Hilang atau tidak hilang? Yang bertanwin. Hilang. Kan begitu tadi. Boleh tidak hilang. Sementara yang beral. Hilang atau tidak tadi? Yang beral. Hilang atau tidak? Iya-nya. Tidak hilang. Hilang. Tidak hilang. Itu asalnya. Tidak hilang. Boleh hilang? Boleh. Gitu maksudnya. Selesai. Iya, yang itu. Kemudian kata beliau, wayuqaf walal maksur. Isi maksur. Dan diberhentikan di atas isi maksur. Bil alif fi jami' halati. Kalau ini dengan alif pada seluruh keadaannya. Nah contoh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Au ajidu ala nari huda. Pokoknya. Mansub, marfu, majrur. Berhenti saja dengan alif kalau isi maksur. Berhenti saja dengan alif. Kalau dia isim maksur. Iya. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Wa yuqafu alal muakkadi bin nunil khafifah. Diberhentikan di atas yang dikuatkan dengan nun khafifah. Tahu nun khafifah ya? Nun taukid yang sukun. Kalau antum kuatkan dengan nun taukid ringan. Yaitu sukun. Bikol biha alifah. Ubah dengan alif. Masya Allah. Lihat contohnya itu. Lanasfa'a. Asalnya itu apa itu? Lanasfa'an. Tapi diubah menjadi lanasfa'a dengan alif. Ubah dengan alif. Karena tanwin diubah dengan alif. Sama juga nun sukun adalah ubah dengan alif. Iya. Wa alama fihi. Dan di atas apa yang ada padanya. At-ta'ul mutaharikah. Ta' yang berharokat. Ta' ta'nitil mutaharikah. Ta' ta'nit yang berharokat. Ta' ta'nit berharokat maksudnya ta' marbutoh. Iya, dikasih catatan juga mungkin ini ya. Ta tanit yang berharokat. Ta tanit maksudnya tak yang tak marbuto. Ta tanit yang berharokat maksudnya tak marbuto. Tak bulat. Tak bulat. Iya. Berhenti dengan apa? Ha'an sakinah. Berhentilah dengan hak sukun. Hak sukun. Nah. La takhfa minkum khafiyah. Berhenti dengan hak sukun. Berhentilah dengan hak sukun. Illa idza kana qablaha alif. Kecuali ta tanit itu sebelumnya alif. Kalau ini memang bukan ta tanit ya yang marbuto, tak terbuka. Sebelumnya alif, maksudnya ta pada isim mutanna, isim jama' muannas salim. Maksudnya ta pada jama' muannas salim. Maka ini dengan apa? Bukan kata beliau illa idza kana qablaha alif. Kecuali sebelum ta'nya ada alif. Ka muslimat seperti muslimat. Wahaihat fatabaqo sakinatan. Kalau ini tetap taknya sukun. Muslimat, hayhat. Paham ya? Iya. Selesai. Kemudian setelah itu wa yuqafu biha isakti. Ada dalam dunia bahasa Arab namanya ha sakti. Dia ini punya kesaktian. Iya, bukan. Ha sakti maksudnya ha untuk berhenti. Ada dalam bahasa Arab ha untuk berhenti, bukan ha yang punya kesaktian, yang ada tenaga dalamnya.
Bukan. Ini hak sakti, maksudnya hak untuk berhenti. Memang mereka tambahkan untuk berhenti. Iya. Di mana kata beliau fi talatati mawadi'a. Ini bagus ini. Karena penelitian pada 3 tempat. Berhentilah dengan hak sakti pada 3 tempat. Tambahkan hak pada 3 tempat. Pertama, ahaduha. Salah satunya itu yang pertama, ma'al istifhamiyal majrurah. Ma istifhamiyah ketika antum jar. Kan ma istifhamiyah ketika dijar, hilang alif. Maka caranya kalau berhenti, berhentikan dengan hak. Nah, 5. Asalnya kan 5. Kenapa? Tapi dia bilang apa? 5. Wah, mantap ini. Ini lebih seru pakai hak daripada pakai alif. Ya tak? Iya enggak? Hah? Iya enggak Mursyid? Bukan berhentinya, bertanyanya. Lebih tegas bertanya. 5. Nah ini, dia pakaikan hak. Itu tempat pertama. Wa matamah. Matamah. Bihat bi alifuha wujuban. Dengan dihilangkan alifnya secara wajib. Dengan dihilangkan alifnya secara wajib. Setelah hilang alif, tambahkan siapa? Hak sakti. Ya, tambahkan hak sakti. Tempat pertama. Taniha, tempat kedua. Al-mabni binaan lazima. Demikian pula pada kata-kata yang mabni dengan mabni yang selalu. Yaitu kata-kata yang asalnya memang mabni. Nah contoh. Kaifah. Hiyah. Tammah. Banyak ini. Mama adraka ma hiyah. Hiyah. Hak di belakangnya itu hak apa itu? Hak sakti bukan hak domir. Karena hiyah sudah domir. Hak di belakangnya hak sakti. Iya. Hak untuk berhenti. Salituha ketiga dan ini yang terakhir. Iya. Al fi'ilul mu'tallu idza hudifa akhiruhu. Fi'il mu'tal kalau dihilangkan huruf terakhir. Kan fi'il mu'tal dihilangkan huruf terakhir kalau dia nakis. Maka kalau antum sisa 1 huruf atau 2 huruf harus ada hak sakti. Harus ada hak sakti. Fatadkhulu maka masuk ya wujuban idza baki al harfin aw harfain. Wajib, maka dia wajib masuk. Dia siapa dia ini? Hak sakti. Wajib masuk kalau fiilnya sisa 1 huruf atau 2 huruf. Sisa 1 huruf atau 2 huruf. Misalnya yaki. Buat fi'il amr ki, kan begitu. Sisa berapa huruf? 1. Tambahkan hak kasihan. Jadinya apa? Ki. Dipahami ini? Wajib. Demikian pula kalau tersisa 2 huruf. Kalau tersisa 2 huruf, tambahkan juga. Iya. Menjadi tambahkan juga apa? Hak sakti. Kalau tersisa 2 huruf. Sama juga. Iya. Wajawazan dan bisa dikatakan boleh. In bakia ala aktsar kalau lebih. Contohnya ada semua sekarang ya. Kalau lebih dari 2, maksudnya kalau dia sudah 3 huruf, boleh saja dikasih. Contoh yang tersisa 1 huruf. Dari kata ya'i. Fil amarnya apa? La tanih. Ini fil nahi. Kan asalnya tani. Kalau antum jazam, hilang siapa? Ya, sisa berapa huruf? 2 huruf. Maka wajib antum kasih siapa? Hak sakti. La tanih. Wala tansah. Berapa huruf ini? 3 huruf. Apa hukumnya? Boleh kalau ini. Contoh ketiga ini untuk yang boleh. Iya, la tansah. Boleh antum bilang la tansah. Boleh juga antum bilang apa? La tansah. Nah, penegasan jangan lupanya ini, Mursyid. Jangan kamu lupa, dia tambahkan hak. La tansah. Paham ini? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Begitu sih penutup. Iya mudah apa? Penulis bilang begitu. Iya. Selesai. Wah, ada juga tanggalnya.
selesai pada hari Selasa. Jumadatan 1446 berarti tahun ini ya. Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2024. Semoga bermanfaat Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tamat. Kalau filmnya dua tapi bukan karena enggak mau. Dia akhirnya gitu. Kan hilangkan ilah tasrifiyah juga tak sebelum. Kalau untuk tempat bertemu dua sukan yang dimaafkan tadi bisa masuk juga Ustaz. Ketika nun tokit yang sakilah bersambung dengan film mudhari yang bisa nggak? Ya tubani begitu maksudnya. Iya tuh kan di tasdid istilahnya saudara. Kan di tasdid itu ada donun. Donun tasdid kan sama itu lin setelahnya ada huruf sejenis yang di tasdid. Ya tuh masuk di situ. Karena kemasukan huruf J. Mana itu? Itu kan ada huruf J-nya. Iya. Kalau mata gimana sih? Huruf Z dong. Mata huruf Z. Hah? Hah? Iya. Mata huruf J. Dah? Mata huruf J, saudara. Nanti di kotur nada atau setelah I. Dari sabtu kan tadi kemarin juga huruf J-nya amma itu. Iya, amma kan hilang alif. Kalau itu masalah hilang alif secara wajib. Tambah ha enggak wajib. Hilang alif kan begitu. Ma kemasuk huruf J wajib hilang alif. Sekarang ada masalah lagi. Kalau antum berhenti tambahkan ha. Kalau berhenti kan amma yatasaalun antum enggak berhenti. Ada lagi? Kemarin tentang korban kalau kan pendidikan kenapa dia nggak masukkan yang ada itu tentang alif atau ya mereka sekali kemarin tidak dimasukkan ke bab Masuk atau enggak? Enggak masuk. makan jaket Enggak ada masuk. Enggak ada masuk maksudnya waw alif waw jadi hamzah. Enggak masuk. Kurang bukunya. Nanti dapat lagi. Tapi kita sudah dapat kan? Di Miftah kan sudah saya kasih masuk. Masalah hamzah. Hamzah itu kan tidak ada di penulis. Hamzah diganti menjadi waw alif ya diganti menjadi hamzah. Kalau terletak setelah alif tambahan. Tidak ada di penulis. Pembahasan simbol kan? Ya kan kalau tidak ada, kenapa kita harus paksakan? Tapi di Miftah ada enggak? Kan ada kan di Miftah. Waw atau ya atau alif terletak setelah alif tambahan maka diubah menjadi hamzah. untuk lam yamur kan bisa dihitung jadi lam yamur itu kalau kemasukan lam cuma satu saja bukan empat. Kan sudah bilang deh, ketemu dua sukun. Kan ketemu dua sukun. Ketika kita mudah sukun, tadi kan doma kata kas. Dah? Sudah nih? Alhamdulillah. Berarti setelah Id kita hari Selasa. Kotur nada. Dah? Alhamdulillah. Subhanallah.